Salam Pramuka, selamat datang kakak-kakak. Yuk kita bareng-bareng ngupas tuntas makna di balik salah satu bagian paling ikonik dari seragam kita. Lencana-lencana warna-warni yang kita pasang dengan bangga itu. Nah, kakak-kakak pasti sering banget kan lihat seragam pramuka yang lengannya itu wah penuh sama lencana warna-warni. Keren sih, kelihatannya keren banget. Tapi ini tuh bukan sekedar hiasan loh. Setiap lencana itu punya cerita sendiri, punya makna. Jadi, apa sih sebenarnya arti di balik semua simbol ini? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi jawabannya ternyata lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita mulai bedah dari satu singkatan penting. Dan singkatan itu adalah TKK. Tanda kecakapan khusus. Ini nama resminya. Nah, sebelum kita bahas satu-satu jenisnya, penting banget buat kita paham dulu. Apa sih definisi TKK itu sebenarnya? Jadi, kata kuncinya di sini adalah bukti. TKK itu bukan hadiah ya, tapi bukti otentik kalau seorang anggota pramuka udah benar-benar menguasai satu keahlian tertentu. Ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras, proses belajar, dan kemampuan yang udah teruji. Oke, sering banget nih ada yang ketuker antara TKK sama SKK. Apa sih bedanya? Gini deh cara gampangnya. Anggap aja SKK itu ujiannya, daftar syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, kalau kita udah lulus ujian itu, baru deh kita dapat TKK-nya alias lencananya. Jadi, SKK itu prosesnya, TKK itu hasilnya. Simpel kan? Nggak ada TKK kalau nggak ngelewatin SKK dulu. Khusus buat pramuka penggalang, TKK ini punya 3 level yang seru. Bedanya ada di bentuknya. Level paling awal itu purwa, bentuknya lingkaran, buat pemula lah. Kalau udah makin jago, naik tingkat ke madya, bentuknya jadi persegi. Dan puncaknya itu tingkat utama, bentuknya segi 5 yang khas. Ini nandain penguasaan tingkat lanjut. Bingkainya semuanya sama, warna merah, sebagai ciri khas penggalang. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Dari puluhan bahkan mungkin ratusan TKK yang ada, ternyata ada 10 TKK yang jadi fondasi utama. Ini adalah keterampilan yang wajib banget dimiliki sama setiap pramuka penggalang. Kira-kira apa aja ya 10 TKK itu? Nah, ini dia daftarnya. Kalau kita lihat baik-baik, ini bukan sekedar kumpulan skill acak loh. Kenapa harus 10 ini? Karena inilah inti dari filosofi pramuka. Membentuk pribadi yang mandiri dan berguna buat orang lain. Ini tuh life skills banget. Kecakapan hidup yang fundamental. Mulai dari P3K buat nolong sesama, juru masak dan berkemah biar bisa bertahan hidup, sampai penabung dan penjahit buat mandiri. Semuanya ini bekal supaya seorang pramuka nggak cuma bisa ngurus diri sendiri, tapi juga siap bantu lingkungannya. Biar lebih kebayang soal tingkatan kemampuannya, kita ambil contoh TKK menjahit ya. Di tingkat purwa, syaratnya simpel, cuma bisa perbaikan dasar kayak menisik kain yang sobek. Gampang lah ya. Tapi, lihat deh di tingkat madya, tantangannya naik, harus bisa ngejahit seragamnya sendiri. Dan di puncaknya, tingkat utama, seorang pramuka itu diharapkan udah ahli, bisa motong pola dan ngejahit baju utuh dari nol. Kelihatan banget kan gimana kemampuannya itu dibangun pelan-pelan, setahap demi setahap. Oke, tadi kita udah bahas bentuk yang nunjukin tingkatan. Tapi masih ada satu kode rahasia lagi di TKK yang harus kita pecahkan. Warna dasarnya. Ternyata warna ini bukan dipilih asal-asalan loh, ada sistem pengelompokan yang sangat rapi di baliknya. Dan inilah dia kuncinya. Ternyata semua TKK itu dikelompokkan ke dalam 5 bidang pengembangan diri dan tiap bidang punya kode warnanya sendiri. Ada kuning, itu buat yang berbau agama, moral, dan pembentukan pribadi. Terus ada putih, ini buat ketangkasan dan kesehatan. Warna biru, itu buat hal-hal sosial dan kemanusiaan. Warna merah, ini soal patriotisme dan seni budaya. Dan yang terakhir, hijau, ini buat keterampilan teknis. Jenius banget kan? Jadi, waktu kita lihat lengan seragam seorang pramuka, kita itu sebenarnya lagi ngebaca portofolio visual dia. Kita bisa langsung tahu, oh dia jago di bidang ini, dan ini. Keren! Setelah kita bedah semua detailnya, mulai dari bentuk, tingkatan, sampai warna, satu hal jadi jelas banget. TKK ini punya makna yang jauh lebih dalam dari sekedar aksesoris seragam. Kutipan dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ini benar-benar ngerangkum semuanya. TKK adalah alat pendidikan. Tujuannya bukan buat pamer, tapi buat mendorong kita semua supaya terus belajar, memancing inisiatif kita, dan menyalurkan minat ke hal-hal yang positif dan membangun.
Jadi, lain kali kakak-kakak lihat lencana-lencana ini, coba ingat ya, setiap kepingnya itu mewakili jam-jam latihan, kegagalan yang berhasil diatasi, dan ilmu baru yang diserap. Dan yang paling penting, lencana ini adalah simbol kesiapan. Siap buat menerapkan ilmunya, bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat jadi pribadi yang siap menolong dan berbakti pada masyarakat. Nah, sebagai penutup, yuk kita renungkan sebentar. Dari 10 TKK wajib yang tadi kita bahas, kira-kira keterampilan mana nih yang paling kakak-kakak kuasai sekarang? Apapun jawabannya, semoga obrolan kita kali ini bikin kita semua makin bangga dan semangat lagi dalam setiap kegiatan pramuka. Terima kasih sudah menyimak. Salam Pramuka.